Oke teman-teman, kita udah bahas 3 soal. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini, diketahui persamaan. Nah, ini tanda apa nih? Ada yang tahu nggak? Tanda apa nih? Kok kayak lurus gini-gini nih? Lurus gini tanda apa? Ayo, ingat-ingat lagi. Ini materi kelas 10. Ada mutlak. Bener ya, kata maba psikologi UGM. Itu materi mutlak. Mutlak kata Santi. Ya, betul ya. Nah, jadi mutlak itu apa? Nilai mutlak adalah berapapun nilainya, kalau kita mutlakkan, itu akan selalu bernilai positif. Contohnya gini, teman-teman. Nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Nilai mutlak dari min 3 itu adalah 3. Nah, jadi ingat ya, berapapun berapapun nilainya, entah itu positif atau negatif, ketika dimutlakkan, maka dia hasilnya akan selalu positif. Kata Bapak Huron, lupa lagi rumusnya, nggak apa-apa. Kita akan bahas ya pada malam hari ini ya. Oke, Oke teman-teman. Sepertinya kalian antusias ya. Ini udah 25 anggota berkumpul dengan cepat. Semangat ya teman-teman. Udah hamin 22 ya. Oke, aku doakan kalian lancar UTBK-nya. Terus selanjutnya gini. Oh ya, kena kena hapus dah. Jadi kan apa? Nilai mutlak dari 3 kan 3. Nilai mutlak dari min 3 itu juga 3. Nah, jadi berapapun angkanya, kalau kita mutlakkan itu hasilnya selalu positif. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi dengan konsep materi seperti itu, ya kan, nilai mutlak dari X itu mempunyai dua kemungkinan. Punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nilainya positif, ya kan ya. Jika X-nya lebih besar dari sama dengan 0 atau nilainya positif. Nah, terus kemungkinan kedua, nilainya bisa saja min X jika X-nya itu lebih kecil dari 0 atau nilainya negatif. Nah, gitu ya, teman-teman. Dengan konsep seperti ini, kita bisa mengerjakan soal nomor 4. Nah, tapi Kak, ini nilai mutlaknya ada dua nih, ya kan? Nilai mutlak yang ini, terus nilai mutlak yang di luar gitu. Nah, teman-teman jangan bingung. Untuk mengerjakan nilai mutlak itu kita kerjakan dari yang paling dalam terlebih dahulu. Nah, dari yang paling dalam dulu ya kita kerjakannya. Oke, aku mau buat lembaran baru yang di sini. Kita coba bahas dari ini. Kita kerjakan dari yang paling dalam terlebih dahulu. Nilai mutlak n plus 1. N plus 1. Nilai mutlak n plus 1, dia mempunyai apa? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika nilainya positif atau tetap n plus 1 n ya. N plus 1 ini jika n plus 1 lebih besar dari 0, ya kan? N-nya lebih besar dari min 1. Nah, jadi ini untuk syarat yang positif. Syarat yang negatif itu min n plus 1, ya kan? Bisa aja nilainya negatif, ya kan? Berarti min n plus 1 yaitu min n min 1. Nah, ini jika n-nya, n plus 1-nya kurang dari 0. N plus 1 kurang dari 0, n-nya kurang dari min 1. Ini untuk syarat yang negatif. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nilainya positif, yaitu n plus 1. Kemungkinan kedua nilainya negatif, yaitu min n min 1. Nah, dari situ n kita bisa punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang positif, n plus 1 kurang dari 3, kita mutlakkan sama dengan 5. Atau nilainya yang negatif, yaitu min n min 1 kurang dari 3 sama dengan 5. Nah, terus yang ini n 1 dikurangi 3 yaitu min 2. Nilai nilai mutlak dari n min 2 sama dengan 5, atau ya kan? Atau di sini min n min 1 dikurangi 3 yaitu min 4. Min n min 4 kita mutlakkan sama dengan 5. Nah, jadi ada dua jawaban nih ya kan ya.
yaitu ketika kita mengerjakan n plus 1-nya dari dalam terlebih dahulu, itu menghasilkan nilai mutlak n min 2 sama dengan 5, dan nilai mutlak min n min 4 sama dengan 5. Begitu teman-teman. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya ya kita kerjakan lagi. Ada 2 jawaban kan? Nah, dari sini kita kerjakan lagi teman-teman. Kita fokus pada nilai mutlak n min 2 ya. Nah, nilai mutlak n min 2 itu punya 2 kemungkinan juga. Kemungkinan pertama nilainya positif atau tetap. Kemungkinan kedua nilainya negatif. Negatif n min 2. Jadinya min kali n min kali min 2 yaitu plus 2. Gitu teman-teman. Nah, yang ini yang di atas itu ketika syaratnya n min 2 lebih besar dari 0. Nah, jadinya n-nya lebih besar dari 2. Ini syarat yang positif. Nah, syarat nilai mutlaknya negatif itu ketika n min 2 kurang dari 0. N-nya kurang dari 2. Ini syarat yang negatif. Nah, dari sini, ini ada 2 kemungkinan lagi kan ya. Jadinya n min 2 yang positif sama dengan 5. Atau, aku tulis di sini, atau min n plus 2 sama dengan 5. Nah, jadinya n sama dengan 5 ditambah 2 yaitu 7, atau min n sama dengan 5 dikurangi 2 yaitu 3, n-nya sama dengan min 3. Nah, sampai sini aman ya teman-teman? Kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom chat. Oke, berarti udah dapet nih. Nilai n-nya itu sama dengan 7 atau n-nya sama dengan min 3. Tapi ini baru ini ya. Kita harus hitung yang ini juga. Nah, selanjutnya kita hitung yang ini teman-teman. Nilai mutlak dari min n min 4 itu punya 2 kemungkinan juga. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama nilainya positif atau tetap. Min n min 4 itu jika min n min 4 lebih besar dari 0, min n lebih besar dari sama dengan 4, n-nya ini kita kali negatif, tandanya berubah ya, kurang dari sama dengan min 4. Nah, ini untuk syarat yang positif. Untuk syarat yang negatif, berarti negatif dari min n min 4, yaitu negatif kali negatif, yaitu n ya. N negatif kali min 4, yaitu plus 4. Nah, ini jika n-nya lebih dari, atau kita tulis dulu dah, min n min 4 kurang dari 0, min n kurang dari 4, kita kalikan negatif. Kalau kalikan negatif, tandanya jangan lupa berbalik ya. Ini n lebih dari min 4. Ini untuk syarat yang negatif. Oke, dari situ ada 2 kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama, itu nilainya positif atau tetap, min n min 4 sama dengan 5. Jadinya min n sama dengan 5 ditambah 4 yaitu 9. N-nya sama dengan min 9. Atau n plus 4 kan ya. N plus 4 sama dengan 5. N-nya sama dengan 5 dikurangi 4 yaitu 1. Nah, jadi nilai N-nya ada 4. Ada 7, ada min 3, ada min 9, ada 1. Terus yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan adalah jumlah semua nilai N. Oke, jumlah semua nilai N ya. Berarti P sama dengan nilai N-nya 7 ditambah min 3 ditambah min 9. 7 ditambah min 3 ditambah min 9. Terus ditambah
ditambah 1 sama dengan 7 dikurangi 3 itu 4. 4 kurangi 9. 4 kurangi 9 itu min 5. Min 5 tambah 1 itu min 4. Nah, jadi nilai P-nya adalah min 4. Nilai P-nya min 4, nilai Q-nya min 4, jadi jawabannya yang C. P sama dengan Q. Gitu ya. Oke. Dari penjelasanku, apakah ada yang masih belum dipahami, teman-teman? Jadi ingat kembali udah ya materi dari rumus ini, nilai mutlak ya. Nah, jadi kalau nilai mutlak itu ada dua kemungkinan. Bisa nilainya negatif, bisa nilainya positif, gitu kan ya. Tergantung syaratnya. Oke. Sudah paham? Kalau misal sudah paham, bisa kasih reaksinya. Kak, nanti izin minta materinya. Iya, nanti recordnya sama file materinya itu bakalan di-share ya. Dan kalian juga bisa mengerjakan kuisnya lagi gitu. Misal habis kelas ya, habis kelas aku pengen coba lagi ya gitu. Kira-kira aku seberapa paham tadi penjelasannya gitu. Coba lagi. Nggak apa-apa, itu namanya berlatih. Oke, aman ya? Yang lain gimana? Sudah aman teman-teman? Oke, aman ya? Sip. Kita lanjut lagi soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5, diberikan fx sama dengan x plus 3 jika x-nya genap, 2x min 4 jika x-nya ganjil. Nilai dari f bundaran F3 adalah berapa? Lumayan aman, Kak? Aman, Kak? Oke. Nanti teman-teman yang lumayan bisa lihat lagi recordnya ya, penjelasannya gitu. Kalau misal masih bingung, bisa tanya di grup ya, grup belajar. Oke, di sini ada F bundaran. Nah, ini kan namanya fungsi komposisi gitu kan ya. Masih ingat kan teman-teman? Misalkan nih, fungsi komposisi F bundaran G. F bundaran GX. Nah, kalau F bundaran GX itu sama dengan F G-nya ini punya parameter X ya kan? G-nya ini punya parameter X. Nah, jadi nanti nilai GX-nya dimasukin ke dalam nilai fungsi F-nya. Kan gitu ya. Nah, kalau begitu, F-nya ini nanti yang paling belakang ya, yang nyambung ketiga. Nah, jadinya F bundaran F, F bundaran F, kok gini sih? F bundaran F, F3. F3. Oke. Gini? Gini aja wis. Nah, gini ya. Jadi kita mencari F3 dulu teman-teman. Tiganya ini kan ganjil. Jadi kita pakai rumus yang ganjil. F3, F3 itu sama dengan 2x min 4. 2 kali 3 ya kan. Ini nih Fx, F3. Nah, kita tinggal substitusikan saja. 2 kali 3 dikurangi 4 sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kurangi 4 itu 2. Nah, 2-nya ini nilainya genap. Oke, berarti F bundaran F, hasil dari F3-nya itu adalah 2. Nah, selanjutnya ini berulang lagi. F-nya kedua ya kan ya. F-nya ini kedua, Kak. Oke, berarti jadinya F, F2. F2. Nah, kita mencari nilai F2. Nilai F2 itu masuk ke syarat yang X-nya genap. Jadinya X ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, berarti nilai dari F2-nya ini itu adalah 5. F5. Oke, sepertinya tinggal satu lagi nih. F5. 5 itu kan ganjil ya. Berarti kita masuknya ke pakai rumus yang ganjil. F5 sama dengan 2x min 4. 2 kali 5 dikurangi 4. 2 kali 5 itu 10. 10 kurangi 4. 10 kurangi 4 itu 6. Nah, jadinya F5-nya adalah
6. Nilai dari F bundaran F3 itu adalah 6. Jadi jawabannya yang D. Oke, sudah dapat tuh. Siapa tadi yang jawab ini benar? Kalian pada ngerjain soalnya kan? Oke, yeay, sip, 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 sip. Mantap ya. Ada yang bingung teman-teman? Jadi kalau misal soal kayak gini tuh jangan bingung. Kak, itu pertama kok dikali 2? Yang mana dikali 2? Oh, yang ini. Itu karena fx ya kan ya? 3, F3. X-nya itu ganjil teman-teman. X-nya itu ganjil. F3. X-nya 3. X-nya ganjil. Jadi pakai rumus yang ganjil. 2 kali 3, X-nya 3. 2 kali 3 dikurangi 4. Sama dengan 2. Begitu. Gitu ya. Ternyata gampang banget ya. Yoi dong. Yang F3. Oh, yang F3. Iya, bener ya. Jadi, 3-nya, ya kan? X-nya 3. 3-nya apa? Genap atau ganjil? Ganjil. Jadi pakai rumus ini. 2 kali 3 dikurangi 4. Begitu. Oh, paham, paham. Sip, mantap guluan. Yang lain gimana? Aman, teman-teman? Kalau misal nggak aman, bilang aja. Oke. Aman, Kak. Kata Renzi aman. Oke, sip ya. Sip, ada yang reaction juga. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, sebenarnya kan walaupun kelihatannya sulit ya, apa ini kok FO gini? Sulit ini. Skip gitu. Jangan di skip. Kalau kita paham materinya, wah ini dapat poin nih kita kan ya ngerjainnya. Kalau gampang nggak gini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Nomor 6, EV dan Billy menyelesaikan persamaan kuadrat yang sama. EV melakukan kesalahan mencatat koefisien X dan mendapatkan akar-akar min 3 dan 2. Oke, kita fokus pada poin pentingnya teman-teman. Si EV itu melakukan kesalahan mencatat koefisien X-nya. Dapatnya min 3 sama 2. Sedangkan Billy melakukan kesalahan mencatat suku konstan. Aku mau warna biru. Nah, suku konstan dan mendapatkan akar 3 dan min 5. Oke, persamaan kuadrat sebenarnya apa nih? Gitu. Pertama, kita mau mengerjakan yang EV dulu. Ini masuk ke materi persamaan kuadrat, teman-teman. Jadi, kalau persamaan kuadrat, yang mana akar-akarnya sudah kita ketahui, kemudian kita mau mencari persamaan kuadratnya, itu gimana rumusnya? Ada yang masih ingat nggak? Rumusnya itu kayak gini, teman-teman. Jadi, X dikurangi X1, ya kan? X1-nya ini adalah akar pertamanya, terus kita kalikan dengan X dikurangi akar keduanya, X2. Nah, ini persamaan kuadratnya sama dengan 0. Ingat-ingat ya, ini kalau kita mau mencari persamaan kuadrat dari akar-akar yang sudah diketahui. Gitu. Oke, kita pakai yang apa? Kita dari yang EV dulu. Si EV itu dapatnya tadi min 3 ya kan ya, X dikurangi min 3, X dikurangi min 3, habis itu kita kalikan dengan X dikurangi 2. X-nya jelek. Nah, X dikurangi 2 sama dengan 0. Terus kita kalikan ya, X dikali. Ini jangan dikalikan dulu, kita benerin si min sama min ya. Min sama min kan jadi plus ya teman-teman. X plus 3, terus dikali X min 2. Nah, kalau seperti ini kan looks-nya udah bagus gitu kan ya. Terlihat bagus nih. X plus 3 dikali X min 2. Jadi, jangan bingung. X dikali X dikali min 2, 3 dikali X, 3 dikali min 2. Nah, urutannya gitu. X dikali X jadinya X kuadrat. X dikali min 2 jadinya min 2X. 3 dikali X jadinya plus 3X. Terus apa lagi? 3 dikali min 2 jadinya min 6. Sama dengan 0. Nah, habis itu ada variabel X yang sama nih. Kita perbaiki lagi. X kuadrat min 2X ditambah 3X. Min 2 ditambah 3 jadinya plus 1. Plus X min 6 sama dengan 0. Oke. Terus si EV ini melakukan kesalahan. Kesalahannya itu
mencatat koefisien X-nya. Ternyata kesalahannya di sini. Mencatat koefisien X-nya. Yang benar itu X kuadrat sama min 6. Yang salah ini. Yang salah gitu ya. Ini salah. Nah, oke, gitu ya. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita bisa pakai apa? Mengerjakan si Billy gitu ya. Kalau si Billy, teman-teman sambil coba ya, teman-teman. Dicoba juga. Oke, rumusnya gimana? X dikurangi nilai pertamanya itu 3, terus dikali X dikurangi X2. Nilai keduanya yaitu min 5. Min 5 sama dengan 0. Terus kita perbaiki dulu yang min 5. X min 3 dikali X min ketemu min jadi plus ya. Min ketemu min jadi plus. Plus 5 sama dengan 0. Nah, habis itu caranya sama. X dikali X. X dikali 5. Min 3 dikali X. Min 3 dikali 5. X dikali X. X kuadrat. X dikali 5 yaitu plus 5X. Nah, terus min 3 dikali X yaitu min 3X. Min 3 dikali 5 yaitu min 15. Sama dengan 0. Selanjutnya, X kuadrat 5X dikurangi 3X. 5 dikurangi 3 yaitu plus 2 ya kan? Plus 2X ya. 5 dikurangi 3 itu plus 2 kan? Plus 2X. Min 15 sama dengan 0. Nah, terus kesalahannya si Billy apa? Kesalahannya si Billy, dia melakukan kesalahan dalam mencatat suku konstan. Suku konstan atau nama lainnya itu konstanta. Konstanta itu, iya, konstanta itu adalah min 15. Yang ini ya, konstanta ya. Nah, kalau dalam persamaan kuadrat itu, bentuk umumnya kan gini. Bentuk umum persamaan kuadrat itu kan gini teman-teman. AX kuadrat plus BX ya kan. AX kuadrat plus BX plus C. C-nya ini adalah konstanta. Nah, ini diingat-ingat bentuk umumnya. AX kuadrat plus BX plus C. A-nya ini koefisien X kuadrat. B-nya ini koefisien variabel X. C-nya ini adalah konstanta. Nah, ini si Billy salahnya. Nah, Bill, kamu salahnya di sini, Bill. Min 15-nya gitu. Oke. Berarti apa nih jawaban yang benar? Persamaan kuadrat yang benar yang mana? X kuadrat ya kan ya. Ini sudah sama-sama benar ya. X kuadrat sama-sama benar. X kuadrat. Terus aku tulis di mana ya? Sini aja deh. X kuadrat. Terus yang di sini salah, yang di sini benar yang Billy. Jadinya plus 2X. Nah, terus si konstantanya Billy yang salah. Di sini yang EV benar. 2X min 6 sama dengan 0. Oh, ternyata persamaan kuadrat sebenarnya itu yang ini. X kuadrat plus 2X min 6 sama dengan 0. Jawabannya yang A. Gitu. Nilai C. Bener ya, Sisko? Jawabannya A ya? Iya, A betul. A. Kak, seandainya nggak ada pilihan gandanya, apakah untuk soal seperti ini koefisien X-nya selalu, koefisien X kuadratnya selalu nilai A-nya? Iya, benar. Ini kan persamaan apa? Bentuk umum ya, bentuk umum dalam persamaan kuadrat. Bentuk umum dalam persamaan kuadrat itu seperti ini, teman-teman. AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Jadi A-nya ini adalah koefisien dari variabel X kuadratnya gitu. Walaupun nggak ada pilihan gandanya, kita udah tahu nih dapatnya X kuadrat ditambah 2X min 6 sama dengan 0. Apakah nilainya selalu satu? Nilainya selalu satu jika yang ini itu benar ya. Nilainya selalu satu ya. Eh, Kalau nilainya tidak satu, itu ketika bukan bilangan bulat. Contohnya gini, kayak pecahan gitu. Akarnya bentuknya pecahan, teman-teman. Eh, akarnya bentuknya pecahan itu enggak juga, tapi yang ini selalu satu kok. Bisa saja 3x kuadrat atau lainnya. Iya, iya. Nah, cuman kalau yang di sini tuh, apa ya, dia
akar-akarnya min 3 dan 2 ya. Jadi rumusnya seperti ini. X dikurangi X1, min 3. Terus X dikurangi X2 yaitu 2. Nah, itu udah pasti nanti variabel apa? Koefisien dari variabel X kuadratnya adalah 1. Karena di sini juga bernilai 1. Untuk yang tidak 1 itu, coba ya bentar ya, aku coba cek dulu. Berarti selalu 1. Iya, kalau misalnya diketahui ini ya, teman-teman. Misal diketahui nilai dari akarnya ini, min 3 dan 2, dia selalu 1. Kecuali ada informasi tambahan sih. Ada informasi tambahan. Oh iya, aku ingat. Ini kan bilangan bulat ya. Nah, kalau akarnya itu tidak bilangan bulat. Oke, coba kita anu ya apa? Bedah ya. Eh, sip sip sip. Nah, jadi gini. Sebenarnya kita tinggal menyesuaikan juga sih dengan bilang gandanya. Kalau misalkan siapa namanya tadi dah? Divi Yusuf ya. Nah, Divi Yusuf itu punya akar-akar min 3 sama, jangan 3 min 3 deh, 3 sama setengah gitu. Nah, berarti kan rumusnya gimana? X min 3 terus dikali X min setengah. Nah, gini ya, sama dengan 0. Oke, kita hitung dulu. Jadinya X kuadrat min setengah X. Oke, pertanyaan bagus ya, si Divi. Ini min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali min setengah, jadinya plus 3 per 2. 3 per 2 sama dengan 0. Habis itu X kuadrat. Min setengah dikurangi 3. Min setengah, min 1/2 dikurangi 3. 3 itu dia masih per 1 ya. Kita kalikan 2/2. Jadinya dikali 2, di atas dikali 2. Yaitu min 1, min 6, jadinya min 7/2. Nah, di sini X kuadrat min 7/2 X plus 3/2. Nah, misalkan di opsinya tidak ada yang seperti ini, di opsinya tidak ada pilihan pecahan, maka kita harus mengalikan 2. Ruas kiri kali 2, ruas kanan kali 2 untuk menghilangkan pecahan. Karena di sini per 2. Kalau per 2 pecahannya itu kita kalikan 2. Kalau per 3 atau per 5 ya udah kalikan sesuai dengan pembagi apa di penyebutnya gitu ya. Jadinya 2 kali 1 yaitu 2. 2x kuadrat. Min 7/2 kali 2 yaitu min 7. Min 7x. 3/2 kali 2 yaitu 3. Plus 3. Sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Ini tergantung ya. Kalau di opsi pilihannya nggak ada ini, maka kalian harus mengalihkan supaya dia tidak bentuk pecahan. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini kan udah nggak satu lagi. Jadi tidak selalu 1. Kalau misalkan salah satu akarnya atau kedua akarnya itu bernilai apa pecahan, maka kita kalikan. Nolnya kok nggak ikut kekalikan? Ikut kok. 0 kali 2 kan 0. Ya kan? Ayo, berapapun bilangannya dikalikan 0, hasilnya 0. Iya lupa, nggak apa-apa. Gimana tadi siapa yang nanya? Divi? Tapi ada Kak, akar-akar persamaan kuadratnya nilainya A-nya tidak sama dengan 1, tapi akar-akarnya bulat. Oke, kalau misalkan Divi punya soalnya, bisa share di grup ya. Nanti kita diskusi bersama di grup. Sekarang kita bahas ini dulu. Oke, gimana Divi? Apakah aman? Oke Kak, sip. Teman-teman kalau misalnya ada soal atau apa, tanya di grup ya. Entah nanti aku atau teman-teman yang lain bisa bantu menjawab.
Oke, nomor 7 nih. Soal selanjutnya, jika rata-rata dari 5 bilangan, ada 3, ada 5, 2x, y plus 7, 4y min 5 adalah y, maka x-nya berapa? Oke, ini teman-teman adalah materi statistika, yaitu rumus rata-rata. Rumus rata-rata ada yang masih ingat nggak? Rata-rata. Rata-rata rumusnya gimana? Ini paling sering keluar ya kalau nggak salah ya. Rata-rata itu jumlah data, ya kan? Semua data kita jumlahkan dibagi banyaknya data atau frekuensinya gitu ya. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, ini ingat-ingat teman-teman, untuk rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Oke. Terus di sini rata-ratanya berapa? Jika rata-rata dari 5 bilangan adalah Y, rata-ratanya Y nih. Y sama dengan jumlah semua data 3 ditambah 5 ditambah 2x ditambah Y plus 7. Y plus 7 ditambah 4Y min 5. Aduh, bateriku sebentar teman-teman, baterainya. Astaga, lupa dari cas lagi. Oke, oke aman. Nah, ini ya, kita lanjut lagi. Y plus 7 ditambah 4Y min 5. 4Y, X. Ayo kawan. 4Y min 5 dibagi banyaknya ada berapa? Ada 5. Nah, habis itu kita kali silang ya. Kita kali silang. 5 kali Y itu 5Y sama dengan 3 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 kurangi 5, yaitu 10 ya. 10. Terus ditambah 2X. Ditambah 2X. Habis itu Y ditambah 4Y, yaitu 5Y ya. Ditambah 5Y. Nah, seperti ini. Terus di ruas kiri ada 5Y, di ruas kanan ada 5Y. Bisa dicoret? Bisa dong. Atau kita pindahin aja nggak apa-apa. Kita pindahin ke sini, jadinya 5Y dikurangi 5Y. Ini kan positif, pindah ruas jadi negatif gitu kan. Dikurangi 5Y sama dengan 10 ditambah 2X. Oke, 10 ditambah 2X. Nah, selanjutnya kita taruh sini. 5Y dikurangi 5Y, 0. 0 sama dengan 10 ditambah 2X. 10 ditambah. Oke, ini agak melambat ya kalau aku sambil nge-charge ya. Sorry teman-teman, ini 10 tambah 2X. Habis itu yang ditanya apa? Yang ditanya nilai X-nya ya. Berarti aku pindahin ruas jadinya min 2X sama dengan 10. Min 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 dibagi min 2. 10 dibagi min 2 itu min 5 ya. Min 5. Nah, udah dapat. Jadi nilai X-nya adalah min 5. Oke, tadi siapa yang menjawab benar? Gitu ya, teman-teman. Oke. Aku tadi lihat ada yang kekecoh, ada yang jawab 5, ada yang jawab 25. Tapi beberapa juga jawab min 5. Sudah benar. Gampang kan materinya? Yang ini, soal nomor 7 ini. Ada yang masih bingung? Hore, kata Filza. Aman, Kak. Kak, itu kenapa bisa 5Y ya? Kenapa bisa 5Y? Jadi kita dalam mengoperasikan atau menjumlahkan atau mengurangi dan lain-lain itu dilihat dengan variabel yang sama. Di sini ini kalau bentuknya pecahan kayak gini kan kali silang kan ya, teman-teman.
ini kali sini, ini kali sini gitu kan. Ini kan sebenarnya Y per 1. 1 kali ini kan tetap 5 kali Y yaitu 5Y. Habis itu yang di sini Y ditambah 4Y. Nah, 1 ditambah 4 yaitu 5Y. Nah, gitu ya. Karena variabelnya sama-sama Y. Kalau variabelnya beda, nggak bisa dijumlahkan. Gitu. Bagaimana Nurul Faiza? Kata Aris paham, Kak. Oke, yang lain gimana? Oh iya, paham, Kak. Sip, mantap. Oke, paham. Oke, kita mau buat lagi linknya ya, lagi ya. Link yang terakhir, Kak. Tinggal 8, 9, 10 ya. Tinggal 2 soal. Aman. Oke. Ini kalau aku jelasin cukup nggak ya? Tapi jangan dah, aku mau cari aman. Join lagi ya, teman-teman. Oke. Aduh, harus berbanyak bersabar ya. Ini, ya Kak, nggak apa-apa.